Tari Oleg Tambulilingan merupakan karya cipta seniman besar I Ketut Mario atau I Mario yang paling populer di antara sejumlah ciptaannya. Tarian ini diciptakan dan digarap tahun 1952 atas permintaan John Cox, budayawan Inggris yang sangat terkesan dengan kesenian Bali untuk dipromosikan ke Eropa dan Amerika Serikat. Mungkin pemirsa akan bertanya, siapa ya penari atau seniman yang paling beruntung menarikan tari Oleg Tambulilingan, karya seniman besar I Mario? Pemirsa, dialah I Gusti Ayu Rakerasmi asal Peliatan Ubud Gianyar. Dia merupakan penari pertama yang menarikan tarian itu. Dan pemirsa, I Gusti Ayu Rakerasmi juga merupakan anggota paling belia dalam misi kesenian yang meraih sukses besar di tahun 1953 didukung Sekegong Peliatan pimpinan An Agung Gede Mandre. Dan bagi sosok seniman yang berusia 72 tahun ini berpendapat menari merupakan bagian hidupnya. Bila tidak menari, tubuhnya akan terasa keluh. Dan di desanya, tepatnya di Puri Peliatan Ubud Gianyar, Rakerasmi terlihat sibuk melatih dan membina tarian legong dan Oleg Tambulilingan sebagai bukti kepeduliannya terhadap pewarisan seni tari, khususnya tari Oleg dan legong keraton. Hal ini dilakukannya kepada generasi penerus sebagai yatnya, dan berkat tari Oleg Tambulilingan dan legong keraton mengantarkan I Gusti Ayu Rakerasmi sudah menjelajah hingga ke mancanegara. Pemirsa mungkin akan bertanya, bagaimana ceritanya hingga I Gusti Ayu Rakerasmi menjadi penari pertama Oleg Tambulilingan itu? Ceritanya saat itu seorang diplomat, Imrad Idris, yang pernah bertugas di Paris saat rombongan Gong Peliatan melakukan pentas di bulan Februari tahun 1953. Dalam buku yang diciptakannya, Liku-liku kehidupan seorang diplomat, diceritakan I Gusti Ayu Rakerasmi yang akrab dipanggil Rakerasmi, yang berusia 12 tahun, turut dalam lawatan rombongan kesenian Gong Peliatan untuk kedua kalinya ke Eropa. Pusat perhatian media masa kala itu ketika lawatan ke Eropa Barat dan Amerika Serikat, perhatiannya lebih banyak tertuju pada sosok gadis muda belia, yaitu Rakerasmi, dan sosok Rakerasmi dielu-elukan sebagai penari bintang. Dan tidak salah jikalau John Cox menobatkan dirinya dalam tarian Condong, Legong plus Garuda, serta Oleg Tambulilingan sebagai penari bintang, karena penampilannya menari sangat luar biasa. Dan foto dirinya pernah dipakai cover dalam buku John Cox yang berjudul A Dancing Out of Bali dalam pose tarian Garuda. Saya belajar menari kurang lebih dari 11-12 tahun. Diajar, saya akan dididik dari almarhum An Agung Gede Mandre yang mendidik saya jadi penari legong pertama, legong condong, dengan partner saya juga yang masih ada sekarang, namanya An Agung Anom Sitiari, yang sudah tidak ada, saya tidak akan. Itu namanya An Agung Oko, udah hilang itu. Dan sekarang saya masih terus melanjutkan kesenian saya, tari-tarian saya yang setelah saya diajar oleh guru-guru saya. Apa yang saya diajar sama guru saya yang klasik itu saya memang pertahankan. Saya tidak mau cari campur-campuran tari-tarian yang klasik dengan yang modern. Boleh itu modern, cuman jangan dicampur tari-tarian yang klasik itu. Sampai sekarang saya masih menekunin itu. Saya memang pertahankan apakah gerakan legong, condong, garudanya juga saya di situ. Dan lolegnya saya dapat belajar dari almarhum Pak Mario juga. Saya memang itu pertama ke saya itu tahun 51. Saya belajar lolegnya. Setelah tahun 51, tahun 52, 53 saya bawa ke Amerika keliling dunia kurang lebih 10-11 bulan. Ya, itu yang saya bawa. Dari belum ada di mana-mana. Baru di Peliatan pertama saya sendiri. Itu lolegnya pertama. Dan legong juga kita bertiga dulu. Dari tahun itu tahun 50-51 yang kita bawa ke Amerika. Itu pertama. Tapi sampai sekarang saya masih terus
saya pertahankan gerakan tari yang saya diajar sama guru-guru saya yang sudah tidak ada lagi, yang dipimpin sama Anak Agung Gede Mandra juga gitu. Tapi saya juga berlatihan mengajar menari di Arma pertama, ya di Arma, dan juga saya pernah di Asti juga waktu masih Pak Bandem di sana direktornya. Gitu. Dan ini saya bikin sanggar di sini baru kurang lebih 4 bulanan lah, gitu. Tapi anak-anak masih senang dan hampir semua mau datang kalau waktunya latihan. Mungkin karena senangnya, terus yang orang-orang tua juga mau datang, mau lihat saya, katanya masih bisa nggak ngelatihnya gitu. Ya ternyata saya masih bisa lah untuk ngelatih anak-anak, biar dia dapat gerakan tari yang aslinya saya. Mengenai bersama Bu Rake niko, yang biasanya sudah dianggap seperti adik sendiri. Memang di Bali pertama kali ada oleh tamu liling itu muridnya Pak Mario hanya Gusti Rake sendiri. Yang lain belum ada waktu itu, hanya Bu Rake. Setelah itu saya dulu bersama Bu Rake pernah tinggal di Jepang juga 1 tahun di sana di Hotel Ayashida Onsen di Kirishima, daerah Kyushu 1 tahun. Sekarang sering saya bersama Bu Rake juga kalau sama-sama menari di hotel gitu. Kami juga bentuk yayasan namanya Intan Budaya Negeri. Kami berlima, ibunya Puspa Yoga, Jero Gadung, Ibu Rake, hari ini saya sendiri. Nanti kira-kira habis galungan, sekarang galung lagi 5 harinya, kami akan bersama Bu Rake juga dapat undangan dari Belanda. Kira-kira kami di sana selama 2 minggu sama putrinya Bu Rake juga sama ibunya Puspa Yoga. Di sana kami kira-kira sampai 2 minggu. Sosok seniman legenda yang juga murid I Mario ini terlahir pada tahun 1939 di Banjar Trune, Peliatan Ubud Gianyar, dari pasangan I Gusti Putu Pageh dan Ni Gusti Putu Kompiang. Rake Rasmi adalah putri sulung dari 5 bersaudara. Rake Rasmi di usia 9 tahun atas asuhan penari legong terkenal asal Peliatan Ubud Gianyar, yaitu Gusti Biang Sengok, menari condong legong. Sosok perempuan kecil ini memang memiliki minat dan bakat menari yang luar biasa. Sang ayah dan ibu membekali Rake Rasmi tradisi berkesenian yang kental serta selalu memberikan motivasi kepadanya. Di usia senjanya, Rake Rasmi bersama ayahnya di Puri Peliatan mengabdikan dirinya pada dunia seni tari. Dirinya hanya berprinsip, usia boleh senja, tapi semangat tidak boleh sirna. Dan di usia senjanya, Rake Rasmi masih terlihat goresan kecantikan wajahnya dan tubuhnya masih terlihat langsing. Ini masih aktif mewariskan kepiawaiannya dalam tarian legong dan olek kepada generasi muda di Museum Arma Peliatan dan sanggar yang baru dibentuknya. Jadi penari itu bangga ya, bangga sekali. Karena saya belum tahu di Bali, saya belajar menari di Bali belum tahu di mana-mana ya, di Ubud, di daerah saya belum tahu semua. Akhirnya saya lanjut, langsung saya diminta untuk mendatang dari dari grup PBB datang untuk menilai tari saya. PBB kurang lebih 100 orang yang nonton tari-tarian saya waktu itu, yang mau dibawa ke Amerika tahun 52-53. Saya bangga dengan diri saya sendiri, kok tahu-tahu saya sudah kelihatan di Inggris, di Prancis, di New York, di mana-mana itu, seluruh Eropa, Barat, Timur itu. Saya sudah menjelajah itu, sudah sampai 3 kali saya menjelajah Amerika, Eropa. Setiap malam itu, hampir itu seminggu 3-4 kali itu narinya. Tamunya bahkan banyak, dan leadernya waktu itu namanya orang Inggris itu namanya John Puss. Tuh, dengan yang di sini Anak Agung Gede Mandra, pemimpin saya. Leader Gong Gunung Sarinya. Saya bawa Gong Gunung Sarinya ke Amerika juga tahun 52-53.
Dan tahun 82 juga ke Amerika, ke Meksiko, Jerman, Semanatu sama Gong Gunung Sari. Ke Australia juga tahun 2001 sama Gong Australia juga. Dan lain-lain sama grup Denpasar, Kokar, Asti, ke Amerika, Jerman juga. Gitu saya. Dengan Gong Sarmertel, Belaluan, saya ke RRC tahun 56-57 sama Ide Bagus Haji juga. Ke Jepang juga, sapi ke Jepangnya bawa tip saya. Ibu saya, Gusti Ayu Raka, saya sebagai putrinya sangat merasa hati ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kepedulian beliau dengan seni, terutama kesenian tari yang ada di Bali, dan beliau sangat antusias sekali, tidak memandang entah dari mana itu budaya masuk ke Bali, dia tetap mempertahankan seni tarinya yang dia tekuni, terutama olek dan legong keraton yang spesial, stylenya style Pliatan. Dan beliau pun sekarang karena saking senangnya beliau sampai umur sekarang 72 umur beliau, dia punya teman-teman dia ajak untuk pelestarian tari ini dengan seniman tua seperti Gus Haji Blangsinge, Ibu Puspoyogo, Ibu Puspawati, ibunya dari Wakil Gubernur kita, Ibu Bapak Puspoyogo, terus Jero Gadung Arwati dari Tabanan, dan Bu Arini yang masuk lagi satu yang paling mungkin paling muda, yang paling tua ya Ide Bagus Haji Blangsinge. Ide Bagus Oko Wirjana itu penari kebiar duduk. Dia juga belajarnya juga otodidak. Dia dengan melihat aja dia sudah artinya bisa mengungkapkan, dia buat koreonya juga bisa sendiri. Terus Ibu Raka juga mungkin pakemnya dan basicnya tari olek juga, dan legong juga sedikit dia kembangkan juga beberapa gerakannya. Jadi ada style dia punya sendiri, style olek Pliatan. Sosok Raka Rasmi, 9 orang cucu ini mengaku pengalamannya sebagai seorang penari memulai menjadi penari sangatlah berat. Proses pelatihan dan pembinaan menari pada zamannya sangat berbeda dengan sekarang. Pada zamannya dulu, guna mendapatkan agam yang kuat, tubuhnya harus tengkurap di lantai, kemudian diinjak-injak dan di bawah ketiak diikat sabuk stagen. Dan untuk gerakan ngelayak dilakukan dengan bersandar sambil kayang di atas meja atau tembok. Dan pada sosok diri Raka Rasmi memang pas buat pengadek tari olek Tambulilingan. Sang pencipta tari olek Tambulilingan, Imario, ketika itu dengan sabar memberikan berbagai gerakan tari. Raka Rasmi mengaku sang maha guru Imario dalam pengajaran tarinya sering berlaku galak jika murid melakukan agam dan tancak yang tidak benar serta kurang senyum. Setelah bersuami, tidak menyurutkan niat dari Raka Rasmi untuk menggeluti dunia seni tari. Sebagai seniman tari didikan seniman besar almarhum Imario, Raka Rasmi telah mengenyam asam garamnya berbagai panggung. Berbagai negara pun telah dikunjungi berkat dunia seni tari karena dirinya dapat melihat kehidupan negara lain. Raka Rasmi telah mengunjungi RRC pada tahun 1959, Pakistan tahun 1964, Jepang 1968, Australia 1971, Eropa 1973, Amerika 1982, dan Singapura 1996. Aduh, banyak sekali suka dukanya saya. Ya, kalau lagi
Ada ya kalau di luar lagi ada kedinginan, ada salju segala tuh dingin, kita disuruh nari ke sana ke sini lagi. Apa kadang-kadang ya makan sampai dari pindah-pindah tempat gitu ya. Makannya kadang-kadang yang makan siangnya sampai jam 5 ada, kadang jam 6. 2 kali kadang-kadang sekali juga ada, bisa. Tuh. Enaknya menjadi seniman? Ini jadi seniman, waktu dipanggil-panggil Presiden Soekarno kita nari ke Istana Merdeka, Jakarta, ke Bogor, Tampak Siring tuh di mana-mana. Kita dijamu sama Presiden tuh makanan enak-enak. Itu, tapi pulangnya juga kadang-kadang saya ke Singaraja tuh naik truk juga. Dulu itu. Tapi sekarang nggak ada truk untuk legong. Ya, mudah-mudahan itu diperhatikan sama pemerintah. Kalau menari legong-legong kita ya ke hotel kemana-mana jangan pakai truk. Ya, pakai truk. Kalau gamelan boleh pakai truknya. Setidaknya pakai bus lah gitu. Ya, sekarang kan gitu. Tapi saya udah tidak begitu kuat lah lagi. Karena semuanya lutut sudah nggak begitu kuat untuk nari duduknya dari oleg lagi. Ya, cuman bisa ya, sebentar bisa. Dengan anak-anak kalau bisa belajarlah menari yang baik dan benar, itu aja yang saya ajarnya. Ya apa yang diajar sama guru biar dia mengikuti gerakannya itu boleh ya dia belajar tari kreasi asal jangan dicampur-campur aja. Campur dengan yang baru, yang kreasi baru dengan yang lama itu lain kan. Ya selamat sama anak-anak saya. Ya, dan saya ingin untuk pemerintah untuk peduli dengan apa yang beliau telah ini lakukan, berkarya demi anak-anak yang untuk masa depan tidak hanya mengenal budaya luar tapi tetap mengenal pakem tari Bali yang dari dulu sudah beliau dapatkan dari guru-guru beliau yang sebelumnya. Di usia senja, Gusti Ayu Rake Rasmi pun masih sering tampil, baik dalam acara pagelaran kehormatan maupun dalam pesta kesenian Bali (PKB) sebagai seniman tua. Ibu dari 4 putra-putrinya yang masih energik pada usia senjanya itu memang mengabdikan hidupnya untuk menari. Pemirsa, akhir-akhir ini sulit menemukan penari oleg yang betul-betul membawakan perannya dengan mantap karena kebanyakan para penari masa kini menguasai lebih dari satu tarian. Mereka sering menjadi kurang fokus, dan tari oleg Tambolilingan adalah salah satu karya masterpiece seniman Bali. Berapa tinggi sesungguhnya jasa para seniman dalam berkreasi serta mengembangkan karya-karya seni yang mengharumkan nama Bali. Mereka pantas dicatat dan dihargai serta layak diberikan penghargaan seni oleh masyarakat dan pemerintah. Laksana